Reskilling Guru Kejuruan Berstandar Industri. Program ini merupakan program yang baru, ya, yang mungkin cukup menarik juga bagi SMK-SMK, yaitu kami ingin guru-guru produktif, ya istilahnya kalau di SMK, guru-guru kejuruan, guru-guru produktif memiliki kesempatan untuk dapat melaksanakan peningkatan kompetensi atau penguatan kompetensi bagi berstandar industri. Kemudian mungkin Mas Arief bisa ditampilkan paparannya terkait dengan program upskilling dan reskilling guru kejuruan ini. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Saryadi, ya, terkait dengan hal-hal yang bisa persyaratan-persyaratan, ya. Ide awalnya adalah kami ingin Bapak dan Ibu dapat melaksanakan magang di industri selama setidaknya 6 bulan. Tetapi berhubung masa COVID ini, ya, masa pandemi ini, jadi banyak sekali batasan-batasan dan hambatan sehingga rencana kita untuk mengirim guru-guru ke industri selama 6 bulan juga menjadi terhambat. Tapi kita memiliki strategi yang berbeda untuk melaksanakan program upskilling dan reskilling guru SMK ini. Berikutnya, kita akan coba pelajari secara rinci apa sih program upskilling dan reskilling guru kejuruan ini. Tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan dan menguatkan kompetensi teknis guru kejuruan dan guru kejuruan di SMK. Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman nyata di industri bagi guru kejuruan di SMK. Dan yang ketiga adalah memberikan sertifikat kompetensi yang berstandar industri bagi guru kejuruan di SMK. Berikutnya, sasaran program ini adalah kami memiliki sasaran sebanyak 2.160 orang untuk guru kejuruan di SMK. Untuk tahun ini, seperti yang disampaikan Pak Saryadi tadi, ya, kita memiliki 4 sektor prioritas tahun ini, yaitu manufaktur dan konstruksi. Yang kedua adalah ekonomi kreatif. Yang ketiga adalah hospitality. Dan yang keempat adalah pelayanan sosial. Jadi tanpa bermaksud mengabaikan kompetensi yang lain, tetapi kami harus memilih prioritas. Jadi kami memilih 4 sektor ini. Kalau kita terjemahkan 4 sektor ini, sebenarnya kalau mau jujur, itu semua kompetensi keahlian itu mendapatkan kesempatan untuk terjun ke dalam 4 sektor ini. Tetapi kami juga memiliki batasan, lagi-lagi memiliki batasan terkait dengan kuota, kemudian terkait dengan pendanaan. Jadi kami mengkerucutkan kompetensi-kompetensi keahlian tersebut menjadi 21 kompetensi keahlian. Berikutnya, syarat untuk peserta. Yang pertama, syarat untuk lembaganya, syarat untuk SMK-nya. Yang pertama, pastikan bahwa SMK Bapak dan Ibu telah melakukan update pada sistem Dapodik secara berkala. Kemudian, pastikan Bapak dan Ibu SMK-nya memiliki kompetensi keahlian sesuai dengan 4 bidang prioritas yang telah disebutkan tadi. Kemudian, kami ingin memastikan juga bahwa guru produktif yang ada di sekolah sekurang-kurangnya 2 di setiap kompetensi keahlian. Kemudian yang keempat, SMK Bapak dan Ibu mampu memberikan jaminan bahwa proses pembelajaran dapat tetap berlangsung meskipun Bapak Ibu guru yang akan melaksanakan program ini melaksanakan pelatihan. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu melakukan pelatihan kemudian sekolahnya berhenti. Jadi kami tidak ingin mengalami hal semacam itu. Yang pertama terkait dengan persyaratan dari lembaganya. Kemudian yang kedua adalah persyaratan
peserta. Kami berharap Bapak dan Ibu dapat mendaftarkan diri semuanya, tetapi kami juga harus memiliki prioritas. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu memiliki usia maksimal 50 tahun waktu pendaftaran. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu memiliki NUPTK atau terdaftar di data pokok pendidikan SMK. Jadi Bapak dan Ibu pastikan bahwa Bapak dan Ibu adalah betul-betul guru SMK. Kemudian yang ketiga adalah Bapak dan Ibu mengajar mata pelajaran kejuruan atau produktif. Yang keempat, Bapak dan Ibu harus berpendidikan minimal setara S1, dan yang paling penting, setelah pelatihan Bapak dan Ibu bersedia mengaplikasikan hasil pelatihan di SMK tempat bertugas sesuai dengan perjanjian atau penugasan kerja di SMK. Jadi kami tidak ingin Bapak Ibu setelah mendapatkan sertifikat kompetensi, setelah melaksanakan pelatihan, kemudian Bapak Ibu mengajukan surat pengunduran diri sebagai guru di sekolah Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu wajib menuntaskan kewajiban Bapak dan Ibu untuk bertugas atau bekerja di SMK masing-masing. Berikutnya, ini gambaran kami terkait dengan 21 kompetensi keahlian yang sesuai dengan sektor-sektor yang diprioritaskan. Ini gambarannya, ada 21 kompetensi keahlian. Berikutnya, bagaimana cara mendaftar? Nah, ini penting sekali. Ini yang yakin ini yang paling ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu. Ada dua hal sebenarnya yang menjadi basis data kami, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah Dapodik, itu yang paling utama. Dipastikan itu betul-betul Bapak Ibu adalah sekolah Bapak dan Ibu mengupdate Dapodik, pastikan Bapak dan Ibu adalah betul-betul guru SMK. Kemudian kita juga memakai database dari DK, dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, kebetulan di sini ada rekan kami dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang dapat memberikan penjelasan secara singkat, bagaimana cara pendaftaran. Mas Listianto Adinugroho telah siap bersama dengan kita untuk memberikan penjelasan secara singkat terkait dengan bagaimana tata cara pendaftaran untuk Bapak dan Ibu guru. Secara singkat Mas Nugroho, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Sulis. Bapak Ibu, penggunaan ketika.belajar.kemdikbud.go.id di laman tersebut itu guru-guru sudah terbiasa dari tahun 2016 di program Dijen GTK sudah menggunakan aplikasi yang namanya SIM PKB atau SIM pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu dari tahun 2016. Kemudian guru-guru juga di tahun 2017 sudah mulai menggunakan itu sebagai pendaftaran seleksi PPG. Jadi mengenai penggunaan SIM PKB pun sudah terbiasa untuk guru-guru maupun Bapak Ibu Kepala Sekolah juga saat ada program keahlian ganda. Waktu itu kan ada verifikasi dari Kepala Sekolah. Jadi saya kira sudah sangat familiar dengan penggunaan SIM PKB. Untuk program upskilling ini juga sama seperti tata kelola di SIM PKB seperti biasanya. Jadi hanya cukup mengunjungi laman di gtk.belajar.kemdikbud.go.id, kemudian nanti masuk dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing dari guru tersebut. Nanti langsung dideteksi oleh sistem apakah guru tersebut dari data Dapodiknya merupakan data guru SMK yang menu-menu pelatihannya memang dari kompetensi keahlian tadi yang seperti dijelaskan oleh Mas Sulis tadi. Kalau memenuhi itu, nanti bisa memilih paket-paket pelatihan.
Sudah tinggal masuk login, kemudian pilih, nanti ada notifikasi di login dari guru tersebut. Biasanya di paling atas nanti ada keterangan Anda mendapatkan berhak bisa mengikuti, bisa mendaftar program upskilling ini. Silahkan untuk melanjutkan, kemudian nanti tinggal diklik di lanjut, nanti tinggal memilih paket-paket pelatihan yang sudah disiapkan sebelumnya. Nanti tinggal didaftarkan, sudah nanti tersimpan oleh sistem, kemudian selanjutnya akan dikoordinasikan dengan dari tim mitra studi ini. Sederhana itu saja sih sebenarnya. Terima kasih, Mas Yoris. Terima kasih Mas Nugroho. Tolong Mas Arief yang paparan sebelumnya bisa ditayangkan. Jadi penjelasan dari Mas Nugroho tadi sebenarnya cukup singkat Bapak dan Ibu ya. Karena kita kan bekerjanya by system ini berdasarkan aplikasi. Jadi berdasarkan persyaratan tersebut sebenarnya Bapak dan Ibu tinggal memastikan Bapak Ibu mengunjungi ya mengakses laman gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Pastikan di sana Bapak dan Ibu mengakses profil diri, Bapak dan Ibu coba diakses. Kalau mendapatkan notifikasi berarti Bapak dan Ibu memenuhi syarat sebenarnya. Memenuhi syarat untuk mendapatkan kesempatan melakukan upskilling dan reskilling bagi guru SMK. Jika tidak mendapatkan notifikasi, ada tiga kemungkinan. Yang pertama itu adalah dapodiknya tidak sesuai. Kemudian Bapak dan Ibu tidak memenuhi syarat ya, artinya bukan menjadi sasaran. Kemudian yang ketiga, pelatihannya belum tersedia. Kan kami sudah memaparkan tadi ada 4 sektor. Kemudian ada kemungkinan 21 ya, setidaknya ada 21 kompetensi keahlian yang berhubungan dengan 4 sektor tersebut. Tetapi untuk saat ini masih belum seluruhnya dari 21 kompetensi keahlian tersebut tersedia pelatihannya. Jadi ada 3 kemungkinan Bapak dan Ibu tidak mendapatkan notifikasi. Jadi pastikan Bapak dan Ibu untuk dapat mengakses laman gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Setelah mendapat notifikasi nanti Bapak dan Ibu akan dapat memilih pelatihan-pelatihan yang tersedia yang sesuai dengan persyaratan yang telah ada. Jadi Bapak Ibu nanti akan disediakan bisa jadi satu menu pelatihan, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bapak Ibu kami mempersilakan untuk memilih sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan kebutuhan pelatihan Bapak dan Ibu. Slide berikutnya. Ini mekanisme pelaksanaannya. Jadi secara internal untuk proses pelaksanaannya ini kita sebenarnya sudah pada tahapan keempat, yaitu Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri melaksanakan sosialisasi program upskilling dan reskilling guru SMK. Ya, jadi nanti prosesnya seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu setelah itu Bapak dan Ibu memastikan bahwa persyaratan terpenuhi, Bapak Ibu guru melakukan pendaftaran, kemudian kami akan setelah Bapak Ibu mendaftar, kami akan menetapkan calon peserta, melakukan pemanggilan, kemudian melaksanakan pelatihan, sampai dengan proses sertifikasi. Berikutnya. Untuk pembiayaan, semua biaya dalam rangka mendukung kegiatan ini, kegiatan upskilling dan reskilling guru kejuruan, ditanggung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi tidak ada pungutan apapun untuk pelaksanaan kegiatan ini. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan untuk
program kegiatan upskilling dan reskilling guru kejuruan berstandar. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Devi.